Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan yang bersemangat, dalam keadaan yang bergembira. Tapi sebelumnya Oma ingin menyampaikan kabar dulu ya. Salah satu dari ayah ustazah kita di Maskul Hufat Pusat ya. Iya, dari Ustazah Yeni Nafita Sri Rumbaroa kemarin baru berpulang ayahnya. Kita doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu anhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang ditinggalkan diberikan kesabaran insyaallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai syurga, teman-teman semua. Karena tujuan kehidupan kita, orang yang beruntung, orang yang adalah orang yang masuk syurga. Orang yang sukses itu bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang ganteng, cantik, bukan orang yang pendidikannya tinggi, jabatan tinggi. Untuk apa itu semua kalau akhir hidupnya su'ul khatimah dan juga masuk nerakanya Allah. Maka yang disebut sebagai orang yang sukses adalah masuk ke syurganya Allah SWT. Maka hari ini kita mau bahas mengenai penghuni syurga, siapa saja mereka, apa saja karakter-karakter yang mereka miliki. Sebelumnya Oma mau bahas dulu sedikit mengenai gambaran-gambaran yang ada di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Quran cukup banyak membahas mengenai itu. Salah satunya nanti teman-teman bisa baca di surah Az-Zukhruf ayat 69 sampai 73. Allah juga membahas mengenai keterangan syurga itu dalam surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ayat 51 sampai 56. Mau bacakan sedikit ya dalam surah Ad-Dukhan gambaran syurga. Di ayat 51 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Tempat yang aman. Kemudian di ayat ke-52 Ad-Dukhan Allah SWT lanjutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fi jannatin wa uyun, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Ayat 53 dilanjutkan yalbasuna min sundusi wa istabaraqim mutaqabilin. Di surga itu mereka memakai sutra-sutra yang halus dan sutra yang tebal. Mereka saling duduk berhadap-hadapan. Gambaran di surga. Ayat ke-54 disebutkan kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Demikianlah kami berikan kepada mereka bidadari. Kemudian di ayat 55, jadi di surga itu mereka saling bercakap-cakap berhadap-hadapan dengan pakaian-pakaian yang indah dari sutra, ada bidadari-bidadari yang cantik luar biasa. Kemudian ayat 55 dalam surat Dukhan dilanjutkan, digambarkan surga itu seperti apa. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dan mereka aman dari segala macam kekhawatiran. Jadi orang-orang yang masuk surga itu nggak pernah rasa kelaparan, semua segala macam jenis makanan buah-buahan ada, mereka nggak ada rasa sedih, nggak ada khawatir, nggak ada rasa takut, mereka aman, kata Allah SWT dalam ayat ke-55, mereka aman di dalam surga, mereka tidak ada rasa kekhawatiran. Kemudian Ad-Dukhan 56 masih menggambarkan surga, kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Waqahum adzabal jahim. Mereka tidak merasakan mati kecuali mati di dunia saja, dan Allah memelihara mereka dari azab api neraka. Makanya kalau kita bahas sedikit tentang teman-teman kita di Palestina ya, ada salah satu pejuang Palestina yang juga akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di kehidupan dunia kita sangka mati, padahal mereka tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Matinya cuma di dunia saja, tapi sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang soleh itu teman-teman semua itu rindu perjumpaan dengan Tuhannya, rindu perjumpaan dengan kekasihnya, rindu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu ketika jelang-jelang wafatnya itu rindu bertemu dengan sang kekasih. Jadi matinya orang-orang beriman itu, dan bagi orang yang ditinggalkan, kematian itu adalah sesuatu yang kembali kepada sang kekasih. Makanya teman-teman kita di Gaza
mereka kembali pada sang kekasih, kepada Tuhannya, dan mengadukan segala hal kepada Tuhannya tentang apa yang mereka alami. Kalau kita udah bersama dengan yang kita cintai, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa sedih. Itu gambaran surga. Ya, atau teman-teman juga bisa lihat gambaran surga juga banyak dibahas dalam surah Al-Insan ayat 12 sampai 22. Mau tidak sebutkan ya, teman-teman baca dan tadabbur sendiri. Kemudian dalam surah Al-Waqiah ayat 10 sampai 26 itu juga dijelaskan bahwa orang-orang di surga ini mereka berada di atas dipan, di dan permata, mereka saling ngobrol ya, berhadap-hadapan, dikelilingi oleh anak-anak muda, orang-orang yang tetap muda. Di surga tidak ada orang tua, semuanya usianya muda. Kemudian mereka membawa gelas-gelas ya, mereka saling minum satu sama lain, mereka makan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, mereka makan daging-daging. Wah, Masya Allah. Ya, di dalamnya tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada perkataan yang menimbulkan dosa gitu. Jadi itu gambaran surga menurut surah Al-Waqiah ayat 10 sampai ayat 26. Juga Al-Waqiah ayat 27 sampai ayat 40 juga digambarkan mengenai gambaran-gambaran mengenai surga. Dijelaskan dalam surah Al-Waqiah 27 sampai 40, surga itu ada air yang tercurah, buah-buahannya banyak gitu ya. Kemudian kasur-kasurnya tebal dan empuk, bidadari-bidadarinya perawan, penuh cinta, umurnya muda gitu. Nah, itu gambaran-gambaran mengenai surga. Teman-teman lihat dalam surah As-Sajdah ayat 17, kita membayangkan surga, tapi dalam surah As-Sajdah ayat 17 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala ta'lamu nafsiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang akan dia dapatkan nanti. Gak ada seorang pun yang tahu betapa luar biasanya surga yang menanti, yang indah dipandang kerjakan. Jadi sebagaimanapun kita membayangkan surga gitu. Waktu ke Swiss, teman-teman mudah-mudahan suatu hari nanti ada rezeki, teman-teman bisa pergi ke Swiss. Swiss itu kan kayaknya paling indah di dunia ini ya. Semuanya ada di Swiss itu. Hamparan hijau, tanam-tanaman, rumput-rumputan, bunga-bunga warna-warni yang indah, gunung, air terjun, semuanya indah. Ketika ngeliat Swiss, wah ini surga. Ternyata surga lebih dahsyat daripada itu ya. Dalam surah As-Sajdah ayat 17 dikatakan, tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Itu secara singkat, tidak bahas tentang gambaran surga, karena yang kita bahas tentang penghuni surga. Itu gambaran bagaimana Quran menggambarkan tentang surga yang luar biasa dahsyatnya. Jadi kita minta sama Allah SWT agar Allah menjadikan surga sebagai cita-cita yang tidak pernah hilang. Kadang-kadang manusia ini, teman-teman semua, kita ini kan kadang-kadang ada semangatnya, kadang-kadang ada futurnya ya, kadang-kadang ada solehnya, kadang-kadang ada maksiatnya gitu. Kadang-kadang ada dekat banget sama Allah, kadang-kadang jauh sama Allah. Manusia iman naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Namun hari ini, seperti yang teman-teman tahu dan sering Uma bacakan, kita sama-sama ulang lagi tentang para penghuni surga. Setidaknya kita lihat kita udah termasuk nggak ya karakter dari orang tersebut. Tentu saja kalau kita mengatakan karakter-karakter penghuni surga, itu ada dalam surah Ali Imran 133 sampai 135. Uma sering banget bahas ini, tapi kita ulang sedikit kembali. Kata Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, kita bahas secara singkat. Beberapa sifat penghuni surga menurut Ali Imran 133 sampai 135. Pertama, al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya. Orang-orang yang selalu mengharap pahala kepada Tuhannya. Orang-orang yang berusaha ketika dia buat dosa, berusaha untuk meninggalkan dosa, ketika dia dosa, dia takut, dia banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Teman-teman, di antara kita ratusan orang yang bergabung, nggak semuanya sedang dalam kondisi keimanan yang baik. Di antara kita ada kondisi keimanan yang sedang kuat-kuatnya kepada Allah.
maka dia merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya nangis di hadapan Allah SWT, nikmat berlama-lama beribadah kepada Allah. Ada di antara kita ratusan orang ini yang lagi berada dalam perbuatan maksiat, yang membuat hati kita menjadi banyak titik hitamnya, membuat kita nggak setaat kemarin, yang membuat kita nggak lagi banyak menangis di hadapan Allah SWT. Atau di antara kita ada yang lagi biasa-biasa aja hatinya. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita selalu terpaut kepada Allah, hati yang terpaut kepada Allah, hati yang lembut ketika dengar nama Allah atau ayat-ayat disebutkan, ada rasa bergetar di hatinya karena hati yang terasa, hati yang lembut, hati yang hidup. Beberapa sifat penghuni surga yang pertama menurut surah Ali Imran 133 sampai 135 itu al-muttaqin, orang-orang yang takwa, orang-orang yang berusaha untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baru dengar kabar kemarin ada teman-teman dari Maskal Hufat yang udah selesai gitu, udah selesai tugas di Maskal Hufat, tapi masih mau di Maskal Hufat, masih mau di pondok Quran. Kenapa? Ketika keluar takut gitu. Mungkin di luar bisa dapat pekerjaan yang lebih hebat dengan gaji yang lebih tinggi, tapi takut ketika keluar, takut kembali kepada masa lalu yang sulit gitu, ke masa lalu yang kelam. Nggak apa-apa tinggal di Maskal Hufat gitu. Mungkin gajinya nggak sebesar gitu ya, bagi beberapa teman gajinya nggak sebesar di perusahaan mana, tapi lingkungannya tenang, membuat dia aman, membuat dia nyaman, membuat dia penuh dengan uh, ketentraman di hatinya gitu. Ya, jadi dia cari lingkungan. Lingkungan itu mahal ya teman-teman. Semua lingkungan itu sangat mahal. Kadang-kadang kalau kita sudah jauh dari lingkungan Quran, kita akan rindu untuk bisa kembali bersama dengan lingkungan Quran. Jadi kembali lagi sifat para penghuni surga yang pertama pastinya adalah yang bertakwa, al-muttaqin. Yang kedua, menurut surah Ali Imran 133 sampai 135, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu mereka yang menginfakkan. Menginfakkan berupa apa? Zakat, sedekah, dan lain-lainnya. Infak dalam keadaan senang dan infak dalam keadaan susah. Jadi sedekah itu, infak itu bukan hanya dalam keadaan teman-teman lagi lapang. Teman-teman dalam keadaan sempit pun teman-teman bisa bersedekah. Uh, teman-teman lagi keadaan miskin sekalipun, susah, sulit, tetap teman-teman bisa bersedekah gitu. Jadi tetap ada kepedulian yang ditanamkan untuk orang lain. Ada orang yang hidupnya untuk dirinya sendiri saja, padahal sifat penghuni surga adalah dia peduli dengan orang lain. Salah satunya adalah dia dengan memberikan infak. Infak tuh nggak usah pikir yang susah-susah teman-teman semua. Ada orang kehausan kita kasih segelas air itu juga sudah bersodakoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak lihat berapa jumlahnya, tapi Allah lihat kepedulianmu kepada saudara-saudaramu yang lainnya. Ya, kemudian berikutnya Uma cepat saja bacanya. Kemudian sifat yang ketiga para penghuni surga wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang menahan marahnya. Jadi percuma penghafal Quran tapi pemarah, percuma. Katanya belajar Quran, katanya belajar agama, tapi cepet banget marahnya, cepet banget tersulut emosinya. Jangan teman-teman semua. Kalau orang yang sudah belajar Quran, maka dia lebih sabar. Wal kadhiminal ghaidh, orangnya menahan marah apabila dia marah. Ketika dia marah, dia tidak melakukan tindakan melampaui batas. Gitu ya, nggak berlebihan dalam marahnya. Begitu juga teman-teman di rumah, teman-teman yang udah punya anak gitu ya. Kadang-kadang anak ini membuat kita lagi capek, membuat kita lagi kesel. Tapi ingat, penghuni surga tuh wal kadhiminal ghaidh, itu orang-orang yang menahan marahnya. Termasuk kalau teman-teman sekarang lagi di sosial media. Kadang-kadang kita bisa menahan marah kalau secara langsung, tapi kalau di sosmed teman-teman bisa berucap apapun, jangan. Karena sifat penghuni surga adalah apa? Al-kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang menahan marah. Kata Rasul apa? Orang kuat tuh bukan orang yang, apa kata Rasul? Bukan orang yang pandai bergulat, tapi orang kuat adalah orang yang menahan marahnya. Jadi kalau marah, tahan. Cara tahan marah apa? Diam, kata Rasulullah. Wudhu, kata Rasulullah. Ubah posisi, kata Rasulullah. Apalagi ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Keempat, sifat penghuni surga apa? Al-afina 'anin nas. Mereka orang-orang yang suka memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepada mereka. Mereka memaafkan orang-orang yang berbuat buruk kepada mereka. Maafin orang tua kita yang pernah bertindak buruk pada kita, maafin teman-teman kita, maafin guru kita. Ingat teman-teman semua, teman-teman dan ummah, kita ini pelajar. Kita ini orang yang lagi belajar. Jangan sampai di antara kita ada orang yang gak suka sama gurunya, marah, maafin gurunya. Itu hilang keberkahan ilmu. Ya kadang-kadang kan guru juga manusia biasa sama guru. Tapi kalau udah kesal sama guru kelamaan, maka hilang apa-apa dari ilmu. Itu. Maafkan, punya sifat yang pemaaf. Orang lain berbuat salah padamu, engkau pun pernah berbuat salah pada orang lain. Banyak lah kalau kita bicara soal memaafkannya, banyak.
Memang kadang-kadang sulit untuk memaafkan orang lain, tapi ini sifat para penghuni surga. Hatinya minta sama Allah untuk bersihkan hati agar kita mudah memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Minta kepada Allah agar dia tidak menyakiti orang lain sebagaimana dia menyakiti kita. Minta kepada Allah agar dia diberikan hidayah, petunjuk, agar dia bisa berubah. Yang bisa merubah itu Allah SWT. Berikutnya, apalagi teman-teman semua, teman-teman lihat dalam surah Asy-Syura ayat 40, ya, kata Allah apa? Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Allah, artinya apa? Pahalanya luar biasa besar, pahalanya atas tanggungan Allah. Kenapa? Karena Allah tahu memaafkan itu nggak mudah. Memaafkan itu sangat sulit. Saking sulitnya maka dikategorikan sebagai sifat penghuni surga dan pahalanya atas tanggungan Allah menurut surah Asy-Syura ayat 40. Berikutnya, teman-teman semua, ya, yang keberapa tadi tuh? Berikutnya tadi ya, bertaubat sifat yang kelima. Sifat yang kelima. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Yaitu apa? Yaitu mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah SWT. Mereka orang-orang yang tadi ada kalimat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Fahisha itu apa sih? Disebutkan dalam surah Ali Imran ini. Fahisha itu dosa-dosa yang keji, dosa-dosa yang besar. Seperti misalnya dosa-dosa besar itu apa? Durhaka pada kedua orang tua, makan riba, makan harta anak yatim, berzina, mencuri. Itu semisal dari dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa lainnya. Nah, orang-orang yang sifat para penghuni surga ini adalah ketika dia berbuat dosa, maka dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berusaha untuk terus kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat penghuni surga berikutnya dia melakukan ketika pada akhirnya dia melakukan dosa besar, dia akhirnya berhenti dan cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat keenam dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 ada kalimat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maksudnya mereka tidak terus-menerus melakukan dosa. Mereka bertobat tuh. Tadi kan sudah bertobat, tapi setelah itu mereka tidak lagi mengulanginya, tidak terus-menerus berada dalam dosa yang sama. Ya, jadi mereka segera berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Mereka mengetahui bahwa dosa-dosa besar ya pasti luar biasa balasan Allah. Dosa-dosa kecil juga hati-hati. Karena dosa kecil akan menyeretnya, membawanya menuju ke dosa-dosa besar. Begitu ya. Jadi itu menurut surah Ali Imran 133 sampai 135 ada 6 poin kalau kita bicara mengenai karakteristik para penghuni surga. Teman-teman lihat lagi surah Al-Mu'minun 1 sampai 11. Ini juga surat yang sudah teman-teman sering hafal. Ini juga disebutkan karakteristik para penghuni surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Al-Mu'minun 1 sampai 11 juga bicara mengenai para penghuni surga. Sifat yang pertama menurut Al-Mu'minun 1 sampai 11 adalah apa tadi? Al-Mu'minun. Lagi-lagi disebutin Al-Mu'minun. Yaitu apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman. Ciri para penghuni surga disebutkan dalam surah Al-Mu'minun 1 sampai 11 adalah yang pertama, sifat pertama Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Orang beriman itu apa sih? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan semua yang wajib diimani. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab malaikat, beriman kepada kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari akhir, beriman pada qada dan qadar. Beriman pada qada dan qadar itu maksudnya apa? Kalau teman-teman dikasih ujian sama Allah, teman-teman terima, teman-teman ridha akan ujian itu. Karena teman-teman beriman kepada takdir Allah, teman-teman ridha terhadap semua takdir yang Allah berikan pada kita. Kedua, ciri penghuni surga apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat itu apa sih?
hatinya hadir saat sholat. Makanya Umar selalu mengedepankan dan menekankan, dan Umar harap teman-teman juga terus mensyiarkan, bukan hanya Quran yang disyiarkan, tapi juga bahasa Arab. Nggak mungkin orang Islam nggak bisa bahasa Arab. Nggak mungkin. Kenapa? Karena semuanya kita pakai bahasa Arab. Doanya pakai bahasa Arab, sholatnya pakai bahasa Arab, Qurannya pakai bahasa Arab. Kalau kita nggak tahu bahasa Arab, Qurannya khawatir hanya sebatas di lidah dan hafalan saja. Sementara ciri para penghuni surga yang kedua itu adalah khusyuk dalam sholat. Ciri khusyuk dalam sholat salah satunya adalah paham setiap kata yang diucapkan. Khusyuk dalam sholat itu apa? Hatinya hadir ketika sholat. Anggota tubuhnya tenang. Merasakan bahwa ketika mereka berdiri ada Allah di hadapan mereka. Ada Allah yang sedang berbicara. Ya, dia paham terhadap setiap bacaan yang keluar dari dalam sholat. Jadi kalau mau menjadikan diri dekat dengan karakteristik penghuni surga, setelah teman-teman belajar Quran, atau sembari teman-teman belajar Quran, teman-teman wajib belajar bahasa Arab. Wajib. Wajib. Indonesia mayoritas Islam. Kenapa lebih bangga? Bahasa Inggris harus, itu harus. Tapi wajib bahasa Arab. Apalagi yang udah belajar Quran. Mustahil nggak belajar bahasa Arab. Guru-guru kita itu pakai bahasa Arab. Quran itu pakai bahasa Arab. Mustahil teman-teman semua. Jadi mulai tanamkan di pikiran kita, setelah saya belajar Quran, hafal Quran, saya mau ngejar bahasa Arab. Mau apapun profesi kalian nanti, mau kalian jadi insinyur, kayak jadi dokter, kayak jadi apapun itu, orang Islam harus bisa bahasa Arab. Sifat yang ketiga, teman-teman semua. Menurut Al-Mu'minun 1-11, sifat penghuni surga yang ketiga adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lagu itu apa? Segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Dia menghindarkan dirinya dari segala sesuatu yang tidak ada gunanya, baik dari ucapan maupun perbuatannya. Yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, mereka berpaling dari hal-hal itu semua. Waktu sangat berharga, teman-teman semua. Nggak mungkin dibuang untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya. Menghindarkan diri kita dari kesia-siaan, perbuatan yang sia-sia. Obrolan yang ngalor ngidul nggak ada manfaatnya, nongkrong yang kelamaan nggak ada manfaatnya, main games yang berjam-jam nggak ada ya main games boleh untuk sekedar refreshing boleh, tapi nggak terlalu lama. Nonton sesuatu gitu misalnya yang berlama-lama yang nggak ada manfaatnya, kita minta sama Allah untuk bersegera dihentikan hal-hal tersebut, karena sifat penghuni surga adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menghindarkan dirinya dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Orang muslim itu produktif, teman-teman semua. Setiap hari dia produktif, ada sesuatu yang dia pelajari, ada sesuatu yang dia hasilkan, ada sesuatu upgrade tentang dirinya, produktif. Jadi nggak mungkin orang muslim itu seharian cuman apa, rebahan nonton dari pagi sampai tengah malam. Nggak ada sesuatu yang produktif yang kita lakukan. Refreshing boleh, tapi sebentar. Setelah itu kembali kepada rutinitas kita. Ya, untuk hafalin Quran, murojaah, belajar, apalagi mengerjakan sesuatu yang produktif, bekerja dan sebagainya. Sifat keempat apa? Sifat para penghuni surga yang keempat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Bisa jadi maksud di sini adalah zakat, juga maksudnya adalah di sini kan tulisannya kan walladzina hum lizakati fa'ilun. Zakat yang harus kita keluarkan, atau bisa juga maksud di sini adalah sesuatu untuk membersihkan diri kita dari ucapan dan dari perbuatan kita. Jadi kita mengeluarkan zakat untuk mensucikan diri kita. Di satu sisi, kita bersihkan diri kita dari ucapan dan perbuatan-perbuatan yang membuat diri kita kotor. Jadi penghuni surga itu adalah selain dia berzakat ya, dengan kalimat walladzina hum lizakati fa'ilun, dia juga membersihkan dirinya dari ucapan kotor. Tidak ada seorang mukmin penghuni surga yang ucapan-ucapannya kotor atau perbuatannya kotor. Maka dia minta sama Allah untuk mensucikan dirinya lewat zakat yang dikeluarkan atau lewat perbuatan dan perkataan yang dikeluarkan. Kelima, sifat penghuni surga yang kelima. Menurut surah Al-Mu'minun 1-11 ada kalimat walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka menjaga kemaluan mereka dari zina. Mereka menjaga kemaluan mereka atau badan mereka, jasad mereka dari perbuatan zina. Ya. Nah, ini juga kebiasaan rahasia ya. Ada kalimat faman yabtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ini adalah ayat yang mengharamkan kebiasaan-kebiasaan rahasia, dosa-dosa rahasia yang kau lakukan dengan dirimu sendiri, yang berkaitan dengan zina tadi ya, dengan pemaluan tadi ya, atau perbuatan-perbuatan yang menuju kepada arah perzinaan.
Jadi orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri dari perbuatan zina, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman sudah punya keinginan, caranya ada dua. Pertama, kalau teman-teman mampu, teman-teman menikah. Teman-teman nggak mampu, teman-teman banyak berpuasa. Bagi siapapun yang pernah terjerumus dalam perbuatan itu atau mendekati perbuatan itu, minta sama Allah kekuatan untuk bisa menghentikannya, minta Allah kekuatan untuk bisa benci dalam perbuatan tersebut. Teman-teman tahu banyak sekali hadis-hadis ya yang menceritakan bagaimana Allah menolong orang-orang yang menghindarkan diri dari zina. Karena Allah tahu ketika kita bersama dengan orang yang kita cintai dan ada kesempatan untuk melakukannya, namun kita pilih untuk menolaknya karena kita lebih cinta kepada Allah. Allah tahu itu tidak mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Termasuk kata Rasulullah, 7 golongan orang yang dinaungi di padang mahsyar nanti adalah mereka yang diajak zina, mereka katakan, saya takut sama Allah, saya nggak mau. Gitu. Berikutnya sifat keenam, menurut surah Al-Mu'minun 1-11, teman-teman semua. Sifat penghuni syurga berikutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu amanah, dia bisa menjaga amanahnya. Amanah apa sih? Adalah sesuatu yang dipercayakan kepadanya berupa ucapan atau benda yang dititipkan kepadanya, amanah. Cerita yang diceritakan kepadanya, amanah. Kalau ada orang mengatakan rahasia jangan ceritakan pada siapa-siapa, rahasia, amanah. Siapapun yang menceritakan kepadamu tentang sebuah rahasia, berarti dia memberikan amanah kepadamu. Jadi kita menjaga amanah tersebut, siapapun yang menitipkan apa hartanya untuk dijaga, ya dia percaya kepadamu, maka amanah. Janji kita gitu ya, amanah kepada orang tersebut. Jadi termasuk kita juga punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya teman-teman ada yang pernah nazar. Nah, amanah dengan nazar tersebut teman-teman bilang, kalau nanti aku hafal 30 juz, aku mau sedekah ke banyak orang atau aku mau bangun masjid misalnya. Aman apa? Janji yang harus ditunaikan. Jadi orang-orang yang amanah dan janji-janjinya itu harus ditunaikan. Itu penghuni surga. Menurut Al-Mu'minun 1-11. Sifat ketujuh, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Senantiasa menjaga salatnya, ya. Tadi di depan sudah diucapkan mengenai salat, di akhir juga diucapkan mengenai salat. Jadi itu beberapa di antara sifat-sifat para penghuni surga. Itu dari Quran. Sekarang dari hadis. Sekarang kita bahas penghuni surga dari hadis. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim? Barang siapa yang melewati satu lorong untuk mencari ilmu, Allah memudahkan satu jalan menuju surga. Para penuntut ilmu, maka dia sedang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman ini sering disebut sebagai fi sabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Para penuntut ilmu itu artinya sedang meniti jalan menuju surganya Allah. Para penuntut ilmu, Masya Allah, ya, adalah orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah. Penuntut ilmu tidak kenal usia ya teman-teman semua. Insya Allah tahun ini teman-teman mohon doanya mau bisa kuliah di Al-Azhar insya Allah. Dan S1 kembali, mengulang kembali. Dan teman-teman tahu, teman-teman yang S1 di Azhar itu nggak cuma usia belasan tahun atau usia 20 tahunan. Banyak di antara mereka yang usianya sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, banyak. Bahkan sebelum universitas kan ada namanya Ma'had ya. Ma'had itu seperti SMP SMA. Itu ada namanya Ma'had Kibarusin. Belajar SMP SMA tapi untuk orang-orang yang usianya di atas 30 tahun gitu. Jadi belajar itu nggak kenal usia. Jadi bagi teman-teman semua, minta sama Allah semangat untuk terus belajar sampai akhir usia nanti. Jadi kita ngerasa bersalah gitu kalau terlalu banyak main-main karena satu hari itu kita harus ada penambahan ilmu ya dengan belajar. Berikutnya, apalagi kata Rasulullah SAW, orang-orang para penghuni surga itu ciri-cirinya apa? Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepadamu yang dengannya menghapuskan kesalahan, meninggikan derajat? Tentu ya Rasulullah, kata para sahabat. Apa itu? Menyempurnakan wudhu. Ada orang yang kebiasaannya itu selalu berwudhu, habis buang air wudhu, habis buang angin wudhu, gitu ya. Selalu menjaga wudhunya. Kata Rasulullah, orang-orang ini adalah orang yang menyempurnakan wudhu di atas kesusahan. Kan menyempurnakan wudhu kan nggak mudah ya. Wudhu lagi nggak mudah. Tapi dia istiqomah dengan wudhunya. Memperbanyak langkahnya ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Jadi dari sholat apa misalnya dari sholat maghrib ke isya gitu dia nunggu di situ. Itu sifat-sifat penghuni surga. Gitu ya teman-teman semua ya. Kemudian apalagi barang siapa yang bangun masjid.
Bangun masjid tuh nggak mesti satu masjid. Sekarang tuh di Masjid Al-Hufat lagi ada pembangunan teman-teman semua. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang bangun masjid atau bangun tempat ibadah, tempat di dalamnya orang-orang baca Quran misalnya, karena mengharapkan wajah Allah, niscaya Allah membangunkan rumahnya di surga. Jadi harus ada di antara kita, harus ada semua kita di kepala kita dalam hidup kita pernah ngebantuin masjid atau pernah membantu pesantren sekecil apapun itu, walaupun misalnya dengan satu sak semen misalnya, sekecil apapun itu, Allah tidak lihat jumlahnya, tapi Allah lihat keikhlasanmu, maka siapapun yang bangun masjid atau bangun pesantren, ikut turut membangun dalam pembangunan-pembangunan apapun, itu kan amal jariah ya teman-teman semua, maka Allah juga bangunkan rumah di surga untuknya. Lagi dalam hadis surat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai disebutkan kata Rasulullah, para penghuni surga ini apa karakternya? Salat 5 waktu, ya. Kemudian salat 5 waktu yang diwajibkan Allah kepada hambanya, barang siapa yang melaksanakannya dan tidak menyanyiakannya sedikit pun darinya karena meremehkan haknya, niscaya janji untuknya di sisi Allah bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Salat 5 waktu yang benar. Salat 5 waktu yang benar itu apa? Banyak orang puluhan tahun salat nggak diterima sama Allah salatnya. Salat yang benar itu adalah gerakannya tenang, gerakannya benar. Kemudian bacaannya benar. Makanya kenapa kita harus belajar Quran dengan baik dan benar, kata surah dalam surah Muzammil ayat 4, bacanya benar, panjang pendeknya benar, makhrajnya benar, sifatnya benar. Makanya wajib bagi setiap orang untuk belajar tajwid Quran. Itu wajib. Apalagi orang Indonesia, mayoritas Islam, guru Quran di mana-mana banyak, masjid di mana-mana banyak, wajib untuk belajar Quran. Setidaknya bacaan sholat kita nggak salah. Karena kata Allah, kata Rasulullah apa? Sholat 5 waktu dan tidak menyanyiakan sedikit pun darinya karena meremehkan haknya. Hak untuk kita sholat dengan baik itu adalah bacaan yang baik dan benar ya teman-teman semua. Berikutnya apalagi ciri penghuni surga, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya engkau tidak melakukan satu sujud karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dan menggugurkan dosa-dosa darimu. Jadi perbanyak sujud, perlama sujudmu. Perbanyak sujud artinya kan perbanyak salat ya. Dan perlama sujudmu dengan doa-doa. Gitu ya. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Tidak ada seorang muslim yang salat sunnah karena Allah setiap hari 12 rakaat qabliyah ba'diyah tuh, qabliyah ba'diyah. Maka Allah akan bangunkan surga untuknya. Qabliyah ba'diyah itu apa? Misalnya 4 rakaat sebelum zuhur atau ada yang 2 rakaat sebelum zuhur ya. 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah isya misalnya atau 2 rakaat sebelum subuh. Kalau di sini yang dimaksud dengan 12 rakaat ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Atau qabliyah ba'diyah teman-teman ada yang 2 rakaat, silakan. Ya, jadi jangan tinggalkan qabliyah ba'diyah seluruhnya. Maka Allah akan bangunkan surga, dibangunkan rumah di surga. Berikutnya teman-teman semua, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga termasuk para penghuni surga adalah orang yang suka puasa. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Jadi pintu surga kan macam-macam ya. Termasuk salah satunya Ar-Rayyan, pintu khusus untuk orang-orang yang puasa. Gak ada yang bisa masuk pintu itu selain orang-orang yang puasa. Pernah suatu ketika Rasul tanya kan kepada para sahabat, siapa di sini yang ahli puasa, yang ahli sholat, yang karena kan surga dimasuki oleh, kalau perbanyak sholatnya bagus banget ya masuknya ke pintu sholat, pintu surga yang sholat. Sedekahnya bagus banget, ada pintu khusus untuk orang sedekah. Kemudian puasanya luar biasa hebat, masuk pintu surga dari pintu Ar-Rayyan. Orang yang suka yang pergi haji mabrur ada pintunya tersendiri. Dari semua itu ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan semuanya. Makanya kata Rasul, Abu Bakar ini masuk dari pintu-pintu yang mana saja karena semuanya beliau kerjakan. Ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan kita masuk surga? Umroh. Kalau ada rezeki umroh. Kenapa? Karena umroh satu dengan umroh lainnya menghapuskan dosa-dosa. Gitu ya. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang punya anak-anak perempuan. Anak-anak 3 orang perempuan mengurus, menyayangi, maka Allah jamin baginya mendapatkan surga. Kata para sahabat, kalau 2 orang gimana? Kalau 1 orang gimana? Sama aja juga. Ya. Punya anak perempuan, diurusi dengan baik, maka itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, teman-teman semua. Banyak sekali
yang disebutkan di dalam hadis mengenai para penghuni surga hari ini hanya pengulangan saja sebetulnya, teman-teman sudah tahu. Uma harap teman-teman nanti tadabbur lagi. Ingat surah Ali Imran yang sudah kita baca sama-sama 133 sampai 135. Ingat surah Al-Mu'minun yang juga sudah teman-teman hafal ayat 1 sampai 11. Ingat berbagai macam hadis Nabi tadi. Kita bisa pilih amalan mana yang mau kita unggulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita nggak lama ya teman-teman semua. Umur 40 tahun, Umas sudah pernah jelaskan umur 40 tahun itu warning, sudah warning. Kalau di usia 40 tahun masih berbuat maksiat, maka seterusnya khawatir akan terus berbuat seperti itu. Umur 40 tahun itu adalah patokan, patokan untuk dia uh, selesai dengan urusan dunia, lebih banyak dengan urusan-urusan akhirat. Ibarat pesawat, umur 40 tahun itu udah di atas, maka siap-siap untuk landing gitu. Umatnya Rasulullah umurnya 60 sampai 70 tahun saja. Sekarang teman-teman yang bergabung di sini rata-rata umurnya 20 tahunan. Jangan dikira umurnya masih lama ya, teman-teman semua, kita nggak pernah tahu. Maka Islam sangat mengapresiasi anak-anak muda. Anak-anak muda itu energi kita masih besar. Jadi lakukan sesuatu. Umar pertama kali bangun Maskal Wafat itu umur 27 tahun, teman-teman semua. Umar pertama kali ceramah tuh sekitar umur 19 tahun, 20 tahun. Jadi umur 20 tahunan itu umur-umur lagi produktif, seproduktif-produktifnya. Maka mulailah lakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang menggemparkan tuh di usia kalian 20 tahun. Usia 30 tahun tinggal terus melanjutkan, 40 tahun istiqamah sampai akhir gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, semangat terus untuk teman-teman semua yang lagi sedih, semoga Allah angkat kesedihannya. Kalau lagi sedih, tinggal wudhu, tinggal baca Quran, dan bergabung dengan majelis taklim, bergabung dengan majelis ilmu, hati teman-teman akan tenang. Kalau teman-teman gelisah, mau berbuat maksiat, cepet-cepet teman-teman ikut kajian-kajian ilmu, cepet-cepet teman-teman wudhu dan baca Quran, mudah-mudahan keinginan untuk berbuat maksiatnya sirna. Teman-teman diberikan hati yang tenang dan gak pernah takut dalam menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Kenapa? Karena gak ada yang bikin teman-teman takut kecuali Allah SWT. Orientasi teman-teman surganya Allah SWT. Jadi fokus saja di situ orientasinya. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita berusaha mendekatkan diri kita kepada tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat-sifat yang tadi sudah Uma sebutkan. Baik, sekian dari Uma. Semangat selalu. Jumat Mubarak, berkah untuk teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu di hari Jumat berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.